Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece terbaru akhirnya rilis juga. Spoiler lengkap One Piece terbaru yaitu One Piece 1139 sudah dihidangkan oleh para leaker. Akhirnya terungkap juga sosok misterius yang berada di negeri Elbaf. Kemunculannya langsung membuat gebrakan dengan menantang Luffy bertarung. Penasaran kan? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Ho 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 ho. One Piece 1139 mendapatkan judul The Mountain Eater, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti pemakan gunung. One Piece terbaru kembali melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Di dalam markas rahasia milik Ushwu, si Wowo berencana untuk menghabisi Page One dan Ulti. One Piece 1139 dikatakan merupakan chapter yang cukup pendek karena hanya berisikan 13 halaman saja, di mana chapter kali ini berfokus pada Luffy, Zoro, Nami, dan Road di dalam kastil. One Piece terbaru yaitu One Piece 1139 dimulai dengan melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Luffy masih membahas tentang pria mirip Shanks yang telah menyerang kedua penjaga raksasa tersebut. Luffy bersikeras jika dia pasti bukan Shanks. Para penjaga raksasa itu kemudian mengatakan jika pria mirip Shanks itu datang ke Elbaf dengan tujuan untuk menemui Loki. Mendengar nama Loki disebut, Luffy langsung ingat tujuannya datang ke kastil ini. Dia lalu menanyakan kepada kedua raksasa penjaga itu di manakah kunci rantai milik Loki disimpan. Kedua raksasa penjaga itu tidak mengizinkan siapapun untuk mendekati ruangan tempat kunci itu disimpan, karena jika Loki sampai terbebas, maka negeri Elbaf akan dalam bahaya dan mereka berdualah yang pasti akan disalahkan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang masuk ke dalam kastil. Zoro menyadari kedatangan seseorang dan langsung bersiap siaga dengan pedangnya. Karena bisa saja sosok yang datang adalah penyusup yang baru saja menyerang dua raksasa penjaga itu. Sosok misterius yang menggunakan topi kasa akhirnya muncul di hadapan kelompok Luffy. Ternyata benar, dia adalah Chopper Gaban. Namun, dalam kotak perkenalannya, namanya tertulis sebagai Yasan. Zoro yang sudah bersiap siaga berencana untuk menyerangnya. Namun Road mencegah Zoro dan mengatakan jika pria di hadapan mereka saat ini bukanlah musuh. Road memperkenalkan dia sebagai Yasan dan mengatakan jika dia adalah partner dari Replay dan juga ayah dari Kolon. Luffy terkejut mendengar penjelasan dari Road. Itu artinya sosok pria di hadapannya adalah mantan bajak laut hebat, seperti apa yang dikatakan oleh Kolon padanya saat di desa Elbaf. Chopper Gaban lalu memperkenalkan dirinya dan dia juga menyebut dirinya sebagai Menteri Cinta. Cinta adalah kebebasan, ucap Gaban. Dan itulah alasan mengapa Gaban tidak menikahi Replay secara resmi. Karena tidak adil rasanya ketika Gaban sendiri yang bertambah tua, sedangkan partnernya yaitu Replay tak menjadi tua secepat dirinya, akibat umur raksasa yang lebih panjang dibandingkan dengan manusia biasa. Setelah Gaban memperkenalkan dirinya, dia lalu pergi dan membuka ruang harta rahasia di kastil, tempat kunci rantai Loki disimpan. Dan kemudian berpindah ke desa barat Elbaf, tempat para raksasa pesta miras oplosan. Para raksasa menjelaskan kepada Usopp dan kru topi jerami yang lain bahwa Chopper Gaban tinggal di Elbaf. Dia adalah tangan kiri Raja Bajak Laut dan bintang legendaris yang setara dengan Roger dan Rayleigh. Yap, akhirnya satu persatu misteri terungkap. Gaban dan Rayleigh, keduanya adalah sayap dari Raja Bajak Laut. Dan kekuatan mereka bertiga setara satu sama lain, benar-benar monster. Para raksasa mengatakan jika Gaban sudah lama tinggal di Elbaf, dia sangat tertarik dengan para wanita raksasa Elbaf yang memiliki boba super uhui. Bahkan dia dijuluki sebagai Menteri Cinta karena kepiawaiannya membuat para gadis kelepek-kelepek. Tak hanya itu, kekuatan Gaban juga sangat membagongkan. Dia dapat mengalahkan para pejuang Elbaf di usianya yang sudah tidak muda lagi. Dan para raksasa juga menyebutnya sebagai sang pelahap gunung karena kekuatannya itu. Menteri Cinta, pelahap gunung? Apakah Gaban adalah pelahap gunung kembar? Dan kemudian kembali ke kastil Aurus. Gaban mengambil kunci rantai milik Loki dari salah satu peti harta karun di dalam ruang harta rahasia tersebut.
Gaban mengatakan bahwa jika Luffy menginginkan kunci itu, dia harus bertarung untuk mendapatkannya. Gaban sengaja ingin menguji kekuatan dari Luffy. Gaban ternyata sudah mengetahui cerita Luffy dari Shanks, Crocus, dan juga Rayleigh. Ternyata Gaban sempat bertemu dengan Rayleigh setelah eksekusi mati dari podcast The Ace. Dia baru mengetahui jika Ace ternyata adalah anak dari mantan Kapten Roger. Baik Shanks, Crocus, dan Rayleigh mengatakan jika Luffy sangat mirip dengan Roger, bahkan dia memiliki impian yang sama seperti Roger. Itulah mengapa Gaban ingin menguji Luffy. Dia ingin melihat apakah Luffy benar-benar sosok yang diramalkan seperti informasi yang dia dapatkan dari Pulau Laftel. Akhirnya pertarungan antara Luffy dan Gaban terjadi. Luffy ternyata kesulitan untuk mengenai Gaban meskipun dia sudah menggunakan serangan dengan gear keduanya. Diketahui jika Gaban sangat ahli dalam Ken Bunshoku Haki. Bahkan Gaban mampu melihat lebih jauh ke masa depan dengan kemampuan advance Ken Bunshoku Haki yang dia miliki. Roger adalah master dari Hosoku Haki, lalu Rayleigh adalah master dari Armament Haki. Sedangkan Gaban adalah master dari Ken Bunshoku Haki. Mirip kasusnya seperti bajak laut topi jerami saat ini. Luffy mahir dalam Hosoku Haki, Zoro unggul dalam Armament Haki, dan Sanji lebih menonjol di Ken Bunshoku Haki miliknya. Dikatakan pada chapter ini jika kekuatan Roger, Rayleigh, dan Gaban setara, itu artinya Gaban juga seharusnya memiliki Haki Raja. Nah, Sanji? Ups. Hal yang sangat menarik karena pertarungan ini sekaligus akan menjadi latihan Luffy dengan skoper Gaban. Luffy masih belum mahir dalam penggunaan advance Ken Bunshoku Haki miliknya, apalagi dalam mode Gear 5. Luffy bahkan seringkali teledor karena dalam wujud Nika dia terlihat lebih banyak tertawa hahaha. Pada akhir One Piece chapter 1139 Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Lagi cari kaos One Piece keren? Bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah spoiler lengkap untuk One Piece chapter 1139. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!